Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 10? Selamat bertemu dengan Ibu. Ibu mengajar mata pelajaran kimia. Nama Ibu Dewi Listia, tapi kalian cukup dengan memanggil nama Ibu Dewi saja. Pada kesempatan kali ini, Ibu ingin menjelaskan tentang kriteria penilaian dan silabus mata pelajaran kimia di semester 1 dan semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Kriteria penilaian untuk nilai rapot. Yang pertama adalah kehadiran, yang kedua nilai ulangan harian, yang ketiga nilai tugas-tugas, keempat nilai praktikum, kelima keaktifan selama KBM, 6 nilai PHB atau nilai ulangan tengah semester, kemudian nilai PAT atau PAS pada akhir semester atau akhir tahun. Khusus untuk kehadiran itu 90% dari total tatap muka. Minimal 90% dari total tatap muka. Kemudian untuk keaktifan, nah ini yang ingin Ibu jelaskan bahwa sedapat mungkin kalian harus aktif selama kegiatan belajar mengajar, karena keaktifan ini atau murid-murid yang aktif ketika KBM itu biasanya Ibu mencatatnya atau Ibu hafal betul siapa murid-murid yang aktif selama belajar, baik mengerjakan soal-soal di depan atau misalnya tutorial di antara kalian sendiri. Nah, ini keaktifan ini akan mendapat nilai yang cukup besar karena ini bisa menambah nilai-nilai pada ulangan harian atau nilai tugas-tugas atau nilai PHB, PAT yang memang masih kurang. Jadi kan nanti akan bertambah nilainya. Berikutnya adalah silabus materi kimia. Pada semester 1 ini kalian akan mempelajari 3 bab. Yang pertama ilmu kimia dan penerapannya, yang kedua struktur atom dan sistem periodik, yang ketiga ikatan kimia dan bentuk molekul. Pada semester 2 kalian akan mempelajari 3 bab juga. Yang pertama larutan elektrolit, non-elektrolit dan reaksi redoks. Yang kedua rumus kimia, tata nama, persamaan reaksi dan hukum dasar kimia. Yang ketiganya adalah stoikiometri. Hampir semua materi di kelas 10 itu adalah dalam bentuk teori, tetapi khususnya hitungan kimia khusus akan kalian pelajari di semester 2 pada hukum dasar kimia dan stoikiometri. Nah, berikutnya sumber belajar. Sumber belajarnya adalah buku paket kimia kelas 10 yang ada di perpustakaan adalah penerbit Erlangga, tapi kalau kalian ingin membeli buku yang lain sangat dipersilahkan. Yang kedua adalah PowerPoint, baik yang dibuat oleh guru atau Google Drive dengan link yang akan diberitahu. Yang ketiga, kalian juga membuka video pembelajaran, baik yang dibuat oleh guru atau dari YouTube dengan link yang akan diberitahu juga. Kemudian sewaktu-waktu Ibu akan membuat sebuah modul. Modul tentu modul yang ringkas, jadi materinya ringkas. Kemudian di dalam modul itu akan ada latihan soal atau lembar kerja murid yang memang harus dikerjakan oleh murid. Kemudian kalian juga bisa belajar di antara kalian sendiri dengan membentuk kelompok belajar. Bentuk penugasan. Bentuk penugasan itu ada 3. Yang pertama mandiri atau perorangan, yang kedua adalah kelompok belajar. Kalian bisa membentuknya sendiri atau nanti Ibu yang membentuknya. Tapi biasanya paling banyak 4 orang, rata-rata 3-4 orang. Kemudian bentuk penugasan yang lain adalah kolaborasi dengan mata pelajaran lain. Jadi sewaktu-waktu untuk materi-materi khusus, Ibu akan memberikan penugasan dalam bentuk proyek yang bisa dikerjakan selama 1 bulan, 3 bulan, atau dikumpulkan pada akhir semester. Dan ini bisa berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang lain, bahasa Indonesia, prakarya, dan sebagainya. Sehingga tugas yang kalian buat itu bisa dinilai oleh berbagai macam oleh beberapa orang guru mata pelajaran lain-lainnya. Untuk praktikum di sekolah dalam situasi yang normal, maka selama praktikum atau jika kalian akan mengikuti praktikum, maka kalian wajib atau harus memakai baju atau jas laboratorium. Tujuannya adalah untuk keamanan dan untuk kenyamanan kalian sendiri. Memakai baju atau jas lab ini supaya baju kalian, baju seragam tidak kotor dan sebagainya. Kemudian
Penugasan-penugasan nanti akan diberitahu apakah akan dikirim ke WA ataukah akan dikirim ke email Ibu. Nanti akan diberitahu di dalam penugasan itu harus dikirim kemana. Itu barangkali beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Kalau ada usulan-usulan yang memang kalian terfikirkan oleh kalian, maka dipersilakan nanti menghubungi WA Ibu, kemudian nanti kita akan bicara bersama, kemudian kita sepakati bersama. Itu barangkali yang bisa Ibu sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.